Halo guys, lagi-lagi ini saya lagi membeli sebuah produk. Ini adalah sebuah smartwatch dari brand Hilo dengan model Hilo Solar LS05. Lagi-lagi saya membeli smartwatch ini lagi teman-teman. Karena memang saya itu lagi suka banget dengan model smartwatch ini. Bentuknya itu terlihat sangat mewah ya teman-teman ya. Padahal harganya itu ya cukup lumayan sih, terjangkau ya. Di harga 300 ribuan sampai 400 ribuan kita sudah dapat smartwatch dengan model yang cukup unik dan menarik nih. Dari segi desainnya, dari segi fitur-fiturnya sudah sangat menarik. Oke, ini kita coba untuk buka produknya ya. Saya juga di sini sempatin untuk membeli charger magnetiknya teman-teman, karena untuk charger smartwatchku yang satunya itu sempat rusak sih. Jadi saya membeli cadangan untuk charger magnetiknya. Oke, ini dia tampilannya seperti ini untuk charger magnetiknya. Untuk smartwatch Hilo Solar yang saya beli ini, saya beli dengan versi yang global. Jadi untuk smartwatch Hilo Solar ada dua versi. Yang pertama ada versi global sama versi yang Cina teman-teman. Bedanya mungkin dari segi bahasanya aja ya. Kalau yang global itu sudah ada bahasa Inggrisnya. Kalau yang Cina masih menggunakan bahasa Cina teman-teman, tidak ada bahasa Inggrisnya. Oke, ini kita buka dulu untuk produknya. Seperti biasa yang bakal kita dapatkan dari pembelian sebuah smartwatch, di sini ada charger magnetik, ada smartwatchnya, ada kartu garansi dan juga buku manual untuk mengoperasikan smartwatch Hilo-nya. Kita di sini juga mendapatkan bonus, ini tempered glass, tapi yang bahan plastik ini, ya lumayan lah ya. Oke, nanti saya akan coba untuk pasang juga teman-teman. Oh, ini sudah saya belikan juga untuk tempered glass kacanya. Jadi sempatin untuk coba bilang ke masnya untuk dipasangkan tempered glassnya. Oke, ini dia untuk buku manualnya seperti ini. Nanti teman-teman tuh dimintai untuk login ke sebuah aplikasi Hilo agar bisa menghubungkan antara smartwatch kalian ke handphone kalian untuk lebih bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di smartwatch Hilo-nya teman-teman. Seperti contohnya terima notifikasi panggilan dan juga notifikasi WhatsApp, serta men-setting bagian fitur-fitur kesehatannya. Ya mungkin itu saja yang kita dapatkan dari pembelian smartwatch ini. Oke, kita coba bahas sedikit mengenai fitur-fitur dari smartwatch Hilo Solar. Untuk nama Hilo Solar ini agak sedikit unik ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti smartwatch ini tuh bisa mendukung dengan menggunakan solar charger teman-teman, atau isi ulang menggunakan tenaga matahari. Jadi cuma namanya saja ya Hilo Solar. Kenapa disebut Hilo Solar? Mungkin karena dari segi daya tahan baterainya yang cukup awet. Nanti saya bakal jelaskan sedikit ya mengenai kapasitas daya tahan baterainya. Jadi untuk tampilan awalnya setelah login atau menghubungkan smartwatchnya ke handphone kalian, tampilan awalnya bakal seperti ini nih. Smartwatch ini tuh rilis pada tahun 2020 kalau nggak salah sih. Karena di bagian dashboardnya itu tertulis tahun 2020. Untuk bagian sensornya ini langsung sensitif ya. Jadi sekali menyentuh bagian kulit kita tuh bakal merespon. Sudah cukup cepat untuk bagian sensornya. Keren. Oh ya, untuk fitur-fiturnya ini sudah mendukung fitur seperti heart rate monitoring seperti yang tadi kita coba lihat ya. Ini ada fitur sleep monitoring, fitur cuaca. Kita geser lagi, di sini ada fitur-fitur menarik lainnya. Ini ya teman-teman ya. Jadi fitur-fitur di smartwatch Hilo Solar ini sudah cukup lengkap dengan harga yang cukup terjangkau. Smartwatch ini tuh sudah membawa fitur yang cukup kekinian yang sudah dimiliki oleh smartwatch di model-model tahun-tahun sekarang ini teman-teman.
dilengkapi dengan fitur heart rate monitoring, fitur sleep monitoring. Untuk fitur pendukungnya ini sudah cukup lengkap, ada fitur temukan ponsel saya, fitur musik kontrol, fitur cuaca, fitur terima notifikasi, dan juga fitur breathing exercise atau latihan pernafasan. Ini untuk pilihan watchface-nya yang tersedia seperti ini. Saya coba bandingkan dengan model smartwatchku yang satunya. Kalau yang satunya ini smartwatch high-low apa Auge gitu teman-teman, lupa aku, dengan model LS02. Cuma memang untuk pilihan watchface-nya lebih banyak di high-low solar LS05. Untuk fitur pendukung lainnya ini ada fitur stopwatch juga, jadi cocok banget buat teman-teman yang suka berolahraga. Terdapat 12 mode olahraga yang bisa kalian gunakan teman-teman, seperti olahraga jogging, basket, lari, sepak bola, ataupun bersepeda. Untuk bagian brightness ini masih manual ya, jadi harus kita atur otomatis secara manual, apalagi saya berada di bawah terik matahari teman-teman. Tapi masih terlihat sangat jelas sih, sudah cukup oke di kelas harganya. Cuma memang jujur untuk mode olahraganya ini kurang banyak ya, karena cuma terdapat 12 mode olahraga. Memiliki bodi yang kokoh dan juga tahan air karena sudah bersertifikasi IP68. Jadi buat teman-teman nih yang suka olahraga berenang, olahraga air, bisa kalian gunakan smartwatch-nya untuk dibawa berenang teman-teman. Contohnya bisa kalian bawa rendam selama 30 menit dengan kedalaman 1,5 meter. Jadi cocok ya buat digunakan di kondisi apapun, seperti berolahraga atau mungkin hujan-hujanan, atau mungkin teman-teman tuh ya ingin menggunakan smartwatch-nya untuk dibawa mandi atau mungkin cuci tangan, mengambil wudhu. Tidak perlu khawatir mengalami kerusakan mesin teman-teman. Cuma saya sarankan untuk dihindari dari terkena air asin ataupun terkena air panas, karena takut mesinnya tuh bisa rusak ya. Memiliki layar 1,28 inch yang memiliki resolusi 240 x 240 pixel. Cuma sayang sekali untuk bagian layarnya ini masih belum layar AMOLED, masih menggunakan layar TFT HD LCD. Tapi sudah cukup bagus kok untuk bagian tampilan displaynya. Apalagi di bagian bodinya, ini sudah menggunakan bodi logam, jadi terlihat sangat mewah. Tidak terlihat seperti smartwatch dengan harga 300 ribuan. Mungkin untuk fitur yang kurang, ya fitur seperti blood pressure ataupun fitur pengecekan suhu tubuh itu masih belum tersedia. Juga fitur-fitur lainnya seperti fitur tap to wake, terus juga fitur brightness yang kurang lama ya teman-teman ya, atau waktu layar yang kurang lama. Fitur AOD always on display masih belum tersedia. Jadi memang masih banyak kekurangan di smartwatch ini. Tapi ya sudah cukup sesuai sih dengan harganya. Kalau untuk daya tahan baterainya ini jangan diragukan ya, karena smartwatch high-low solar ini memiliki daya tahan baterai berkapasitas 340 mAh yang terbuat dari polimer lithium. Jadi untuk penggunaan standar itu dengan mengaktifkan fitur heart rate monitoring bisa bertahan kurang lebih sekitar 30 hari. Itulah kenapa smartwatch ini tuh disebut high-low solar teman-teman, karena daya tahan baterainya yang sangat awet. Untuk penggunaan tanpa mengaktifkan fitur heart rate monitoring itu bisa bertahan kurang lebih sekitar 15 hari. Untuk pengisian daya saya sarankan untuk menggunakan charger yang memiliki daya cukup rendah ya, seperti charger 1 ampere. Jangan menggunakan charger dengan itu kepala charger fast charging, karena bisa merusak bagian mesin smartwatch-nya. Untuk mengisi daya dari 0 sampai 100% itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Tampilan mengisi dayanya seperti ini, cukup unik dan cukup bagus juga. Ini merupakan salah satu smartwatch yang cukup laris di pasaran online shop, karena harganya terjangkau tapi kualitasnya tuh beneran bikin pencinta smartwatch tuh bakal tertarik ya teman-teman.
Dari segi desainnya ini sudah cukup oke. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai smartwatch Hilo Solar ini. Untuk bagian strapnya ini menggunakan strap berukuran 22 mm ya. Ya buat teman-teman jangan lupa di subscribe, bantu like juga, dan kemudian untuk komen. Terima kasih. Bye bye.